Oke, ini saya sambil ngerekam ya, izin. Jadi di pertemuan kita saat ini, kita perlu tahu bahwa beberapa dari kita untuk yang mengenai Ioniq 7 itu sempat waktu itu ada problem kan, di mana kita pikir bahwa Ioniq 7 itu memberikan dampak ada banyak perubahan mengenai yang disebut dengan ketiadaannya Eng model. Tapi ternyata sekarang sudah tidak menjadi masalah lagi. Karena apa yang diangkat oleh Forum Ioniq pada saat itu adalah ketika Ioniq 7 hadir, rilis dengan Angular, itu memang banyak sekali orang yang cukup bisa dikatakan seperti komplain. Karena apa? Karena ini merasa bahwa sangat terlalu jauh berbeda gitu. Sehingga yang disebut sebagai standalone itu sangat menyulitkan untuk dimigrasikan. Sehingga akhirnya ada dua opsi pilihan. Untuk yang pertama kali mau ngebuat project Ionic di Ionic Start, sekarang ada pilihan. Setelah kita pilih Angular, setelah kita pilih projectnya, namanya apa, lalu kita akan memilih blank page kah, template-nya apa. Nah, nanti berujungnya adalah pilihan. Apakah Anda mau menggunakan starter dengan standalone atau menggunakan Aug module? Ya, jadi sekarang kita nanti akan kembali lagi dengan metode lama pun, artinya bukan metode lama juga ya, metode ang modul pun nggak ada masalah gitu. Nah, karena memang sekarang sudah tersedia di Ioniq 7 juga. Jadi, no problem dengan wawasan kita yang sebelum-sebelumnya di pertemuan rekaman yang awal, itu udah nggak akan lagi masalah gitu ya. Nah, di sini saya sarankan teman-teman silahkan gunakan sudah versi Ioniq 7 ya, untuk menggunakan apa namanya, kondisi yang akan kita lakukan di project ini gitu. Nah, di sini saya punya D yang kebetulan sudah ada blank page yang Ioniq 7 ya. Jadi saya coba simulasikan untuk pertama kali membuat. Teman-teman di sini bisa hanya untuk menyimak dulu. Tetapi nanti pada saat nanti sudah memulai pengen megang codingannya, saya akan berikan melalui GitHub ya. Nanti teman-teman tinggal clone, tinggal juga mengikuti dari apa yang sudah saya buat. Karena nanti memang teman-teman yang lain pun juga sama, cuma tadi bedanya saya bagi-bagi code, mereka implement. Tapi overall, nah dengan kita menyampaikan lewat ini pun, ini nggak ada beda. Jadi biar agak sedikit cepat dan banyak materi yang kita sampaikan, lebih baik nanti saya upload ke Git dan teman-teman consume dari Gitnya ya. Bisa Git clone. Oke. Nah, di sini saya coba untuk melakukan adanya ini ya. Saya rename dulu, takutnya typo. Nah, oke. Apa nih? Sampel API ya, oke. Udah lah, nggak bisa dihapus ya. Saya membuat lagi folder misalnya src, search ya. Saya pindahin, lalu saya paste ini di sini. Jadi singkatnya saya ceritanya ini sudah ada project. Ini saya tutup dulu ya biar tidak membingungkan. Saya ada project. Nah, ini di projectnya ini tadi saya udah Ionic Start ya. Ionic Startnya itu sudah saya lakukan. Semisal contoh kayak gini nih. Ionic, sorry. Ini yang saya pengen beritahu adalah ketika sekarang kita lakukan Ionic Start ya. Start. Teman-teman nanti akan pilih untuk pilih no di wizard. Lalu enter dan pilih Angular. Lalu project name-nya apa? Misalnya sample app. Gitu. Nah, di sini kita pilih apapun ya, terserah. Kalau kita biasanya buat defaultnya blank. Pas di blank di enter ya. Nah, ini as arrow keys ya. Jadi kita nanti bakalan dipilih sekarang ada tambahan ini, yaitu kita mau pakai yang Ang modules atau standalone ya. Ini tuh Ang module atau standalone. Ini nggak ngerti nih ya, kenapa agak sedikit miring ya. Harusnya sih nggak gini ya. Tapi ini ada pilihan Ang module atau standalone. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita melihat hasilnya itu dia itu Ang module atau standalone yang artinya kalau kita buat asumsi sebagai isiannya untuk mengisi seperti yang Ang model gitu ya di HTML maka menggunakan Ang modules. Tapi kalau kita pengen pakai yang cara baru standalone, ini agak ribet. Kamu harus perlu banyak baca lagi, tetapi kalau pakai yang ini mungkin bisa mengikuti cara yang saya punya ya. Di sebelum-sebelumnya sudah disampaikan. Nah, nanti teman-teman pilih ini, oke? Kalau udah enter udah, dia akan ngedownload sampai terakhir selesai. Tapi saya tidak akan mendownload, oke? Karena ini cuma ingin memberitahukan sampai sini saja bahwa nanti ada pilihan seperti ini sekarang, jadi aman, oke?
Nah, cuma yang akan saya lakukan adalah langsung menggunakan yang tadi saya sudah backup ya. Karena tadi cukup lama juga ngedownload, jadi lebih baik saya zip, lalu saya juga akan ekstrak dari sini. Nah, jadi biar cepat, oke. Sampel post API nama blank page yang saya punya, dan kita tunggu dulu untuk sampai selesai. Oke, ini udah berhasil untuk diekstrak zipnya. Jadi saya akan coba pakai ya blank page di sini. Saya buat ini namanya jadi sampel APA aja. Sampel APA. Lalu saya buka, Ctrl L, Ctrl C, Windows R, ketik cmd. Karena saya nyimpan di directory D, saya arahin D titik 2, enter, cd, paste link yang tadi barusan saya copy. Ya, kode spasi titik. Nah, baik. Nah, ini muncul ya VS Code yang saya punya. Nah, di sini teman-teman, kita lihat bahwa ini kan adalah blank page ya. Jadi, pasti semuanya mutual adalah awal banget gitu. Dan nggak ada hal yang lebih dari kebutuhan, apa namanya, kebutuhan yang dimaksudkan pada page-page lainnya, cuma baru blank. Dan kita coba simulasikan untuk di running dulu ya. Saya coba running dulu untuk memastikan apakah jalan atau tidak. Saya gunakan command prompt. Bagi yang Windows biasanya ada yang bermasalah di PowerShell atau tidak ya. Kalau saya termasuk yang masalah. Jadi Ionic serve kita running dulu untuk ngechecking. Nah, ini dia ya. Berhasil. Saya Ctrl Shift I, lalu saya buat dia jadi handphone Galaxy S8, lalu replace sekali lagi. Nah, hasilnya masih cuma baru ini aja. Dan kalau kita lihat di source project-nya, itu app-nya cuma memang ada home saja. Nah, in case ya, kemarin kita sebetulnya sudah beberapa kali melakukan adanya codingan yang terkait dengan list gitu ya. Kalau saya coba listing, itu kemarin kita sempat buat loh ya, yang namanya list user kalau tidak salah. List user untuk yang 81. Oh, mati ya list user 81. Oke, sorry. Saya ceritanya mau coba jalanin lagi yang ini ya. Sampel app service. Saya close dulu, close all, lalu saya running ini juga 810. Jadi saya udah punya codingan backup, dan yang tadi adalah codingan yang baru kita mau coding gitu ya. Jadi saya coba lakukan dulu untuk running dua-duanya, nanti akan jadi acuan salah satunya. Nah, ini untuk mengulas lagi ya. Kita kemarin sudah buat ini kan ya? Masih ingat gak? Masih ya? Nah, jadi ini adalah yang kemarin kita sudah buat terkait consume dari apa? Dari request.in. Oke. Ini adalah API public yang bisa kita pakai sebagai uji sampel aplikasi pelatihan dari kita yang kita punya. Nah, ini semua udah bisa kita pakai. Nah, kemarin kita pakai get list user ini yang akhirnya menghasilkan data-data ini. Nah, setiap data-data ini tuh memiliki foto. Ini contohnya. Dia memiliki avatar dengan mengakses melalui request in gambar. Kalau kita lihat di sini juga keluar gambar foto kan. Nah, kalau saya tadi ambil datanya yang dari JSON ini, lalu saya buka di browser, memang ini fotonya langsung muncul ya.
Jadi artinya kenapa gambarnya bisa muncul ya karena ini aksesnya via internet ya. Just public, datanya cuma pakai JSON tapi bisa ke open karena disimpannya di page image. Lalu untuk di yang list ini sebetulnya udah berlalu. Tapi sekarang yang belum kita lakukan adalah gimana melakukan get-nya. Gimana melakukan post-nya. Karena get itu kita sudah ambil. Tapi di sini saya akan coba ulas bagaimana melakukan melakukan sebuah eh, hit API dengan get, lalu post, lalu nanti put dan delete. Asumsi saya dari regress ini yang akan kita pakai adalah melalui dari get-nya list user, ya yang ini. Lalu ada juga yang terkait dengan create yang nanti pakai post, ya pakai yang ini. Nah requestnya seperti ini, responnya kayak gini. Lalu juga ada yang pakai put untuk update, yang nantinya requestnya kayak gini, ya URL-nya kayak gini, sama responnya juga kayak gini, ya. Dan terakhir itu adalah kita akan menggunakan delete. Nah, delete itu biasanya hanya untuk di-hit saja, namun responnya nanti tidak ada apa-apa. Oke. Nah, jadi 4 itu akan kita lakukan. Nah, case-nya sekarang kita bicara list user dulu. List user itu hanya diakses secara get, artinya tidak ada request yang harus dikirim ke dalam si URL tersebut. Sehingga apa? Kita cuma cukup mengirimkan URL-nya dengan adanya ID sebanyak ID 2 misalnya. Nah, sekarang saya mencoba mensimulasikan dulu. Saya tidak ingin menggunakan di dalam home ini untuk pakai home-nya ya. Jadi, asumsinya home itu tidak ada bagi saya. Saya akan coba apa? Melakukan penghapusan home. Oke. Gimana caranya? Di sini saya hapus home-nya dengan klik kanan delete atau pakai keyboard delete. Terserah. Mau yang kayak gimana. Nah, ketika move to recycle bin saya hapus, maka ini pasti error. Apa yang error? Karena ketika kita sudah buat page 1, terus kalian lupa misalnya. Kayaknya bukan page ini yang saya butuhin. Kamu mau hapus, kamu hapus foldernya, lalu kamu lari ke app routing module untuk melihat di bagian mana home-nya masih tersimpan. Nih, masih ada ya? Oke, padahal ini udah nggak ada kan? Jadi dia tuh nggak bisa ngehapus secara langsung, jadi kita yang ngapusin. Kita hapus di sini. Nah, kalau udah aman, kita buat ini masih kosong. Nah, jadi nggak ada apa-apa kan sebetulnya. Jadi kalau nanti kita lihat lagi aplikasinya pun nggak ada apa-apa gitu ya. Nah, sekarang apa yang mau dilakukan? Saya akan coba melakukan yang namanya penambahan page ya. Nah, asumsi page itu saya akan buat ada sebanyak 4. Pertama, Ionic dulu untuk perintahnya, lalu spasi G. Nah, kita akan lakukan page pertama, di mana saya akan buat page itu terkumpul di dalam satu folder yang namanya page. Jadi ketiknya adalah pages slash ya. Misalnya sekarang kita mau bicara list user, berarti saya akan pakai list users gitu ya. Enter, maka hasilnya nanti akan kebuat, pilih no atau yes terserah kalian. Nanti akan kebuat untuk ada folder page, di dalam foldernya ada folder lagi list user ya. Dan ini adalah codingannya. Maka secara otomatis pun yang tadi app routing module tidak ada lagi selain home dan saya sudah hapus home-nya, dia langsung terbuat dengan otomatis. Nah, itu asiknya kalau pakai Ionic Generate ya. Jadi dia ngetik sendiri di sini. Nah, sekarang kita tambahkan lagi juga untuk yang lainnya. Ionic J lagi saya buat untuk page, lalu namanya ini adalah pages slash ya. Tadi list user, sekarang create user ya. Saya akan buat create user. Nah, gitu. Nama home-nya berarti create user gitu ya. Form-nya create user. Pages, enter. Nah, kalian pilih, sudah dibuat. Nah, maka sekarang nambah nih. Pages-nya tuh ada 2 ya. Jadi ada page di dalam folder page ya. Jadi biar rapi nantinya. Oke. Nah, udah gitu kita lihat. Nah, ini juga akan langsung ngetik sendiri gitu ya. Jadi dia akan langsung menciptakan routingnya sendiri. Oke. Udah dari sini satu lagi. Dua lagi ya. Kita 2 lagi, baru 2, yaitu buat Ionic J lagi. Page-nya kita buat lagi. Namai page slash apa? Update user. Update strip user. Enter. Nah, sama langsung terbuat dan di bawahnya juga langsung kebuat otomatis. Terakhir ya, kita akan eksekusi dengan kondisi misalnya Ionic J untuk kebutuhan delete-nya. Berarti pages slash delete user. Nah, oke. Nah, kalau sudah selesai semua
ya. Artinya kita sudah membuat ada 4 page untuk kebutuhan. Yang pertama adalah nge-create user menggunakan post, ya. Delete user menggunakan delete nantinya, list user menggunakan get, dan yang terakhir adalah update user menggunakan put. Oke. Gimana caranya? Nah, semua ini kan sudah page-nya dibangun dan dibuat ya. Terus kita coba cek dulu. Tadi kan hasil yang sudah kita hapus ada path yang direktorinya kalau dia mendefinisikan putih atau kosong, maka redirect to-nya ke home. Sedangkan home sudah tidak ada apa-apa lagi bukan? Ya. Maka ketika misalnya kita enter dari sini, dia pasti akan kosong karena memang nggak ada apa-apa. Nah, maka bagaimana untuk kita melisting dia itu agar lari ke page yang baru-baru tadi? Nah, saya simulasikan untuk pertama kali yang menjadi acuan untuk melihat adalah list user terlebih dahulu. Maka, saya hanya tinggal panggil nama pet-nya untuk di-copy menggantikan home yang di sini. Lalu save. Maka dia akan lari ke list user. Oke. Nah, sampai sini selesai. Ya, artinya kita sudah membuat mapping-mappingan. Kalaupun kita perlu pindah, silahkan tinggal pindah berdasarkan namanya. Tadi list user, ini create user misalnya, tapi nggak pakai S. Nah, kerubah kan? Gitu. Artinya udah sama ya. Semuanya sudah ada page-page-nya. Tinggal dicek aja. Delete user, update user itu sudah ada. Nah, sekarang kita mulai dulu dari list user. Untuk kita mendapatkan hasil yang didapatkan dari regress in dengan contoh APA ya. Ini mungkin nanti simulasi nyatanya adalah kalian pakai backend-nya kalian yang kalian buat dari Laravel. Tapi ini asumsinya kita pakai regress.in. Jadi ini ada request, ini ada respon. Yang harus kita terima responnya kayak gini dengan statusnya code adalah 200. Tapi yang kita request itu nggak ada apa-apa, kecuali kita cuma hit URL-nya aja. Nah, bagaimana melakukannya? Pertama, untuk setelah kita semua sedia secara page, teman-teman lakukan lagi perintah yang dimaksud seperti Ionic J tadi, ya. Tapi yang akan kita buat apa? Untuk kebutuhan service-nya, ya. Jadi setiap page itu nantinya akan memanggil suatu kelas yang disebut istilahnya service, ya. Dimana nanti dia buat ngepost, put gitu, delete. Dia cukup ngehit ke situ aja. Tapi gitu ya, dia tidak perlu dia tidak perlu untuk menyimpan setiap service-nya di dalam setiap page. Sehingga nantinya ketika kita pengen melihat ada list apa saja sih gitu yang sudah kita buat secara services, itu cukup di satu service saja. Oleh karenanya, di Ionic itu untuk yang generate tersedia ada selain page komponen itu juga ada service ya. Jadi kita pakai service. Coba lakukan service, pilih service, lalu saya buat dia di dalam folder yang namanya epi. Jadi saya ketik epi dulu /epi strip service. Oke, enter. Nah, kalau ini sudah dilakukan, maka dia akan langsung membuat adanya di app itu ada epi dan page ya. Nah, service kita ada di epi. Maka di sini yang kita dapat untuk service-nya ya. Nah, untuk di bagian sini teman-teman bisa cek dan lihat bahwa service-nya itu yang mau kita coding bukan di service spec.ts, bukan, tapi yang service.ts ya. Di service.ts ini kita akan melakukan sebuah inputan data tadi. Nah, apa yang diberlakukan? Apa yang diperlukan? Yang jelas, service ini memerlukan adanya kebutuhan library yang nantinya digunakan untuk kebutuhan HTTP ya, karena dia akan akses melalui protokol yaitu tadi HTTP gitu, Hypertext Protocol. Nah, sekarang yang mau kita lakukan apa? Pertama sebelum melakukan apapun, masukkan dulu defaultnya untuk kebutuhan domain mana yang mau kita target. Karena secara ini get requestnya adalah slash ini doang. Apakah seperti ini emang domainnya? Tentu tidak kan? Nah, biasanya disatuin sama ini. Jadi ininya dulu yang kita ambil ya. Sebagai contoh, saya simulasikan di dalam Postman. Pada saat di Postman, saya coba pastikan dia sudah menjadi get sesuai arahannya tadi regress in pakai get ya. Lalu saya paste di sini URL-nya, lalu saya ambil ini sebagai acuannya. Oke. Kita ambil, susah nih, ketik aja deh ya. API users, apalagi tuh? User, API user, terus tanda tanya ya. Usernya pakai S, tanda tanya, page sama dengan 2. Nah, gitu ya. Ini get dan body-nya dibuat kosong. Oke. Gak ada respon, gak ada raw data, gak ada. Semua kosong. Oke, gak perlu ada apapun. Jadi kita langsung send, harusnya hasilnya keluar kayak gini.
Apakah benar atau salah kita lakukan. Nah, benar ya. Jadi hasilnya adalah keluar seperti ini teman-teman. Ini izin ya, saya nggak bisa lebarkan. Kalaupun bisa, mungkin maksanya segini doang. Nah, gitu ya. Jadi ini udah sama kan? ID 9, namanya Tobias, terus ada Byron, Field, terus George, Edward. Nah, ini juga sama nih. Tobias, ya kan? Terus ada Byron, Field, terus ada George, Edward, dan seterusnya. Ini berarti datanya udah sama. Oke. Kalau lewat Postman cuma gini doang caranya. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau melalui dari Ionic, ya kan? Nah, di sini kita akan coba bagaimana di lewat Ionic. Ionic melakukan awalnya itu di episervice. Tadi yang sudah kita buat, tapi sebelum lanjut ke sini, kita pastikan dia memasukkan dulu domain utamanya. Di mana, Pak? Di namanya environment. Kalian buka environment, itu di dalam folder src, di dalamnya app, itu ada environment. Ada pilihan yang prod.ts, ada yang environment.ts. Ini bertujuan dari dua arah ini adalah yang buat prod.ts, itu kalau kalian nanti ngedebugging pakai kapasitor atau sejenisnya dengan asumsi fixnya prod, maka kalian akan nanti menjalankan yang dari environment prod ini. Tapi kalau kamu buat ngoding running kayak gini, itu nanti larinya di sini, environment.ts. Yang dimana isinya tuh udah ada defaultnya production adalah sama dengan false ya. Betul ya? Nah, sekarang mau kita tambahkan. Apa nih yang mau ditambahkan? Yaitu regress in-nya masukin ke sini dengan variabel. Namanya apa, Pak? Koma ya. Kita namain misalnya di sini adalah saya seragamkan ya dengan apa yang sudah saya buat biar nantinya nggak terlalu jauh. Yaitu saya buat namanya adalah saya buka ya, ini bahan saya. Nah, kayak gini, API URL ya. Jadi saya ketik API URL ya, kapital RL titik 2. Nah, ini pakai string paste http request.in-nya ya. Jadi kita paste, tapi ini jangan di bawah slash-nya, hapus. Jadi cuma cukup segini aja ya. Nah, kalau kayak gini apa, Pak? Artinya kita sudah punya domain di dalam environment. Pertanyaannya, Pak, kenapa harus di environment? Kenapa nggak langsung aja di service kita inject? Nah, kamu perlu tahu, kalau penyimpanannya di environment itu akan jauh lebih aman, sehingga domain tidak akan diketahui. Cukup pet belakangnya aja, tapi nanti biarkan mereka nebak depannya apa. Cuma kalau kita nyimpen ini di dalam si page-nya, wah itu bisa dibobol ya, bisa diretas. Tapi kalau environment itu emang udah dikhususkan seperti untuk kebutuhan yang sangat-sangat privasi dan nggak bisa dirunning kecuali kita yang melihat sebagai developer gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita artinya sudah menyimpan adanya domain dengan nama API URL ya. Sekarang, kalau ini sudah, boleh di-close. Nah, boleh di-close. Maka untuk yang perlu teman-teman tahu lagi berikutnya saya close dulu semua kecuali yang services ya. Nah, misalnya kita fokus di services ya. Ini langkah awal sebelum melakukan ke sini teman-teman harus menambahkan dulu di dalam app itu ada app yang namanya modul.ts ya. Buka app modul.ts, di sana kalian harus menambahkan satu library dari codingan yang sudah tersedia tersebut. Di antaranya adalah teman-teman harus nanti mengimport sebuah yang namanya HTTP client module ya. Ini seragam misalnya dengan codingan yang sudah saya buat ya. Contohnya ini saya ambil di app modul. Nah, kita harus tambahkan yang seperti ini. Saya copy ya, izin untuk mempercepat. Nah, HTTP client modul. Ini boleh kalian ketik nantinya kalau kalian mau coba simulasi. Nah, di case-nya di sini kita harus masukkan dia sebagai import ya. Berarti ininya kita copy, lalu kita bakalan berikan koma di sini untuk menyambung adanya HTTP client modul. Nah, dengan begitu, ketika kita paste dia langsung nyala ya. Kalau kita nggak masukin, ini pasti langsung masih gelap gitu. Jadi kita save, selesai ya. Targetnya app modul dulu karena projectnya Ionic adanya di app modul. Kalau kalian pakai Eng Modules untuk mengimport sebuah library apa di core-nya ya. Kalau udah kayak gini gimana, Pak? Udah ya. Berikutnya adalah kita bakalan buka di Episervice. Nah, di sini kalian harus import untuk app modul tadi ya, HTTP client modul tadi yang barusan kalian panggil. Asumsinya adalah kalian ketik HTTP client aja. Nah, kalau udah kayak gini,
HTTP client ini kalian bakalan panggil, lalu HTTP clientnya ini boleh kalian apa ya namanya biarkan dia import di atas, paling atas juga nggak apa-apa. Tapi jangan lupa HTTP kliennya harus dibuat diinisialisasikan di dalam constructor ya. Jadi di constructornya kita buat private untuk HTTP dengan huruf kecil aja. Titik 2 HTTP client. Selesai. Nah, udah gitu jangan lupa karena ini bersinambungan dengan nantinya kita sering manggil domain, jadi kita harus import si environment ya. Yang barusan tadi kita isi di sini request.in, kita mulai import juga si environment. Ketik aja np nanti dia ada tuh ya, enter. Nah, dengan begitu dia langsung ke data. Environment ini juga mesti kalian definisiin. Berarti koma apa nih isinya? Yaitu private ketik spasi saya samakan URL-nya ya biar kita nggak terlalu jauh dan nggak terlalu beda di sini. Oh sorry. Kalau environment nggak perlu ya, nggak perlu didefinisikan di constructor, sorry ya. Tapi kita buat function. Nah sekarang kita udah bicara function dulu. Yang penting dia sudah masuk di dalam environment itu sudah didata di dalam si episervice.ts ini. Berikutnya, kita akan buat function. Karena apa? Setiap kebutuhan ini kita akan bundle menjadi function. Tadi apa? Ada 4 ya yang mau kita lakukan. Ada get, ada put, post, sama delete. Nah, untuk melakukan get list user yang ke request dan respon ini, kita akan buatkan function untuk kebutuhan itu. Pertama, kita akan berikan nama misalnya adalah kebutuhan get user. Get list user. Nah, gitu ya. Saya namai get list user. Lalu buka tutup kurung, buka kurawal. Nah, kalau sudah kayak gini, teman-teman bisa langsung melakukan sebuah return. Return this ya, HTTP yang kita panggil adalah dari sini ya kan, HTTP client. Terus apa targetnya? Pakai get apa post? Get ya. Nah, get, lalu di sini kita mulai masukkan data getnya. Apa pertama? Nah, perlu kalian tahu. Pertama itu menurutnya itu kita harus masukkan dulu sebuah URL. Baru nanti opsionalnya kamu boleh masukkan header sampai string atau body-nya dan berujung nanti adalah konteksnya apa atau disebutnya istilahnya content type-nya apa, apakah JSON atau array atau sejenisnya. Nah, di sini HTTP get-nya akan saya arahkan sebagai yang namanya apa URL-nya kita sebut dulu ya. URL-nya saya sebutkan di sini adalah this environment mana environment dot URL. Oh sorry ya, ini environment-nya prod, jangan yang prod. Environment tapi yang bukan prod. Mana nih? Environment environment. Bentar ya, saya kembali dulu. Ini kalau kita nggak ketemu src, oke deh. Kalau nggak ketemu saya rubah ininya aja. Yang penting jangan dibawa pakai protnya, hapus aja intinya gitu ya. Jadi jangan bawa prot, nanti dia nggak akan kenalin apa yang tadi udah kita input terkait request.in karena kita nggak ngurus tadi yang prot ya. Nah otomatis sekarang kita environment titik spasi, nah ada kan API URL. Panggil API URL terus plus ya, plus apa nih berikutnya, yaitu adalah untuk memasukkan si ininya API user 2 page sama dengan 2. Nah, ini saya coba ambil dari sini. Oke, slash paste. Nah, kalau udah begini, ujungnya pakai koma. Nah, kalau udah begini artinya ini sama dengan kayak kamu lagi ngelihat API URL, kan larinya ke sini ya, kan? Ditambahin langsung jadi gini gitu, ya. Otomatis jadi kayak gini. Maknanya dari kebutuhan ini tuh kalau kenapa Pak ini pakai plus? Maksudnya digabungin tadi gitu. Kalimat yang cuma segini plus digabungin dengan tulisan yang ini gitu. Otomatis jadi kayak ini kan? Sama nggak? Ya, kayak gitu. Oke. Nah, dari sini udah berikutnya apa? Berikutnya kita kalau udah API URL kayak gini, posisi yang benarnya adalah kita udah mendapatkan kebutuhan itu. Maka tinggal kita buat koma, lalu berikutnya ada
buka tutup kurawal, lalu tutup titik koma. Dah gitu doang ya. Jadi ini nggak dibutuhin, ini nggak dibutuhin. Nah, jadi cuma seperti ini aja. Hitnya tuh cuma seperti ini aja teman-teman. Nggak lebih nggak kurang. Ini adalah cara get list user. Kalau udah gini gimana Pak cara implementasi di UI-nya? Nah, teman-teman harus langsung masuk ke UI-nya. Targetnya UI-nya yang mana? List user kan? Di list user, saya lari dulu nih ke HTML. Ketika di HTML, itu kan codingannya list usernya kita lihat dulu juga gitu. Kalau saya buka list user untuk di 8000 berapa? Tadi 8001 ya, list user. Nah, sorry, ini sampel API ya, sampel API 8001. Oke, bukan. Yang ini ya. Kita belum runningnya tuh di mana nih? Saya buka dulu di 8000 berapa ya? 8000 pas ya, 80100 harusnya ya. Jadi saya coba ininya hapus dan saya arahkan ini ke 0 ya. Nah, list user kita yang aslinya yang ini ya, masih kosong ya. Nah, kalau kosong dan ingin menghasilkan kayak tadi, mulainya dari mana, Pak? Mulainya teman-teman harus buka dulu yang namanya UI komponen. Karena gini, semuanya itu sudah ada di UI komponen. Kalau teman-teman nggak buka dari UI komponen, pasti tidak akan pernah bisa gitu ya. Nah, case-nya ini UI komponen yang kita punya ya, bisa teman-teman cek di dalam komponennya. Umumnya di UI komponen kan akan muncul kayak gini kan ya. Kalau udah diklik ini nih, nah klik komponen dia akan lari ke sini. Nah, di UI komponen kamu harus berpikir, kamu butuh apa untuk menampilkan sebuah data. Saya akan berpikir ibaratnya template yang memang Ionicnya cuma gini doang, saya pengen biasanya tuh kelihatan kayak ada form, ada tatakan gitu kan. Nah, biasanya tatakan dalam maksud di sini tuh adalah biasanya menggunakan card gitu ya, kartu gitu. Jadi di atas kartu gitu kan, nah kita memunculkan sebuah data biar lebih rapih atau lebih enak dilihat. Nah, case-nya berarti saya butuh card. Nah, ini ada card nih ya. Tinggal kita pilih, buka tuh card-nya. Pilih dulu. Nah, saya hapus-hapus dulu biar agak rapi ya. Nah, jadi ion card yang saya butuhkan. Nah, pada saat di ion card, kita lihat ada contoh-contoh dari mereka yang bisa kita ambil. Baik itu basic usage, ada media card, ya. Kalau media card tuh ada fotonya, nah, ya, yang gede gini. Ada juga yang card button, berarti cardnya dengan ada button. Ada juga yang menggunakan list card. Nah, ini berarti di looping. Plus dengan foto-foto. Kayaknya ini yang cocok, ya kan? Karena posisinya tadi ada foto, ada juga kebutuhan buat menjelaskan satu persatu namanya. Nah, jadi saya coba ingin memantapkan menggunakan ini untuk implementasi kita. Nah, kalau gitu cara ngambilnya gimana, Pak? Di bawah ada komponen. Lalu juga ada yang kaitannya menggunakan ini HTML, yang ini untuk CSS-nya. Jadi teman-teman langsung aja ambil mengikuti apa yang diacu. Oh, berarti untuk ngambil ini saya harus nambahin CSS dulu atau HTML-nya dulu. Nah, kalau kita bicara HTML atau CSS-nya dulu, copy aja CSS-nya, teman-teman. Nah, kalau udah di-copy, teman-teman balik ke dalam codingan, lihat di page yang kebutuhannya teman-teman di mana. Misalnya di sini kalau misalnya kita lihat kebutuhannya itu di dalam ini ya, list user yang CSS dulu. Nah, kebetulan kosong, ya kan? Ini saya buka ya, dia ada di sini, di page, lalu list user di CSS. Ini masih kosong. Paste aja tadi yang disuruh ya. Udah gitu di save ya. Lalu kalian lari ke HTML. Nah, di HTML kebetulan codingnya cuma gini doang. Ingat ya, ini adalah judulnya yang menghasilkan seperti ini kalimatnya. Nah, yang di atas ini. Sedangkan untuk yang di bawah sini kan ini ada ion content tapi ada ion header. Ini tuh nggak kepake, buang aja ya si ion headernya. Nah, kalau udah begini, kalian bisa di save dan lihat hasilnya masih kosong. Tapi tadi saya sudah copy data yang saya dapatkan dari si ini ya. Untuk yang HTML saya buka nih ya, copy untuk yang HTML sekarang, lalu saya pastekan di dalam codingan saya tadi. Paste, damn. Udah selesai, di save ya. Lihat oleh teman-teman apa yang dihasilkan yaitu adalah menghasilkan sebuah data sama kayak tadi ya. Cuma ini data adalah data dummy, ya bawaan dia doang, contoh doang gitu kan. Tapi yang mau kita munculkan adalah seputar gambaran seperti yang tadi kita lihat gitu kan. Atau dengan asumsi targetnya, target kita itu harus bisa seperti ini. Nah, ini ada engine satu lagi yang jalan
di 801. Nah, pengennya kayak gini gitu. Nah, gimana caranya gitu kan? Ini gampang-gampang aja ya. Dari consume API yang tadi kita maknai di sini, kita hanya tinggal cukup lari sekarang ubah dulu di codingannya. Terkait dengan apa? Terkait dengan kita nambahin adanya judul ini untuk dirubah. Misalnya kita mau diseragamkan. Apa judulnya? Misalnya tadi judulnya kalau kita lihat misalnya ya yaitu consume API get gitu kan. Atau kalimat lainnya adalah kita ngeceknya ibaratnya eh, consume API dengan get gitu kan. Atau list user deh, daftar daftar pengguna, daftar user, daftar user. Card subtitle akses melalui get ya gitu. Kalau kita save hasilnya kayak gini teman-teman ya. Nah, kalau udah begini, terus apa lagi? Ya, kalau sudah gini kita lari dulu ke satu. Ini tuh headernya ya. Nih, ini headernya. Oke. Di dalam card itu ada ion card itu ada ion card header sama ion card content. Ya. Kita bicara headernya udah ya. Sekarang kita bicara ada kebutuhan untuk ion card content. Kontennya tuh panjang sampai sini. Nah, masalahnya apa yang membuat dia panjang? Karena datanya di dummy gitu kan, bukan pakai loop while gitu. Nah, kalau kita bicara pengen pakai loop while gimana? Hapus semua ion yang ada kebutuhan sebagai item. Karena ion card di dalamnya pasti ada ion list. Nah, ion listnya mana tutupnya? Nah, di sini. Nah, kalau berarti ini besaran, nggak boleh dihapus. Yang dihapus apa? Yang kecil-kecil. Nah, berarti per ion item ya. Karena datanya tadi kan muncul kayak gini ya. 1, 2, 3, 4. Maka kalau misalnya kita coba ini hapus, ya jangan sampai salah hapus juga. Nah, ini kira-kira ngurang nggak? Ah, ngurangin kan? Hapus lagi tuh. Nah, hapus lagi. Ngurangin nggak? Ngurangin lagi. Satu lagi kita hapus. Pak kok dihapus semua sih Pak? Enggak dihapus semua. Sisain aja satu. Sisain satu, nanti kita akan lihat. Nah, dapatkan satu. Selesai. Apa yang dilakukan sekarang? Kita hanya perlu melakukan sebuah logic di sini nantinya untuk menghasilkan sebuah list. Tapi sebelum ke sana, teman-teman harus buat dulu engine-nya di dalam user page dengan asumsi bahwa di sini kalian harus bagaimana caranya di list user engine ini connect sama si service buat nantinya service-nya ketika dipanggil terus kita minta, "Woi, service, panggilin dong get user data yang tadi barusan kita buat tuh ya, yang konsepnya pakai HTTP." Nanti ketika begitu dia akan langsung ketarik gitu. Nah, apa yang perlu dilakukan di sini? Kita hanya perlu panggil service-nya. Nah, service-nya itu namanya API service. Nah, gitu. Kalau udah begini, apalagi yang diperlukan? Cukup ini dulu. Nah, maka di berikutnya saya coba perhatikan dan lihat di codingan lama itu untuk di kebutuhan list user untuk di page HTML, page TS dulu itu yang dibutuhkan ada API komponen sama API service aja. Nah, jangan lupa API service-nya ini bakalan teman-teman gunakan menjadi private API di dalam constructor ya. Berarti di sini private sebagai kalimat API titik nah API service. Dah, kayak gitu. Jadi udah import langsung masuk sini. Apalagi Pak berikutnya? Variabel ya. Kita buat adanya data user yang bernama any nih di sini. Nah, gitu. Any maknanya adalah apa? Apapun ya. Jadi dia itu bukan string, bukan integer, tapi kalau data yang masuk itu apapun dia bisa tersimpan. Oke. Dengan kita buat namanya variabelnya adalah data user. Kalau udah, terus apalagi berikutnya Pak? Nah, di on init ya, nantinya sebetulnya ada pengambilan data ini. Tapi kita nggak trigger itu dulu ya. Kita trigger yang bawahnya, yaitu bagaimana kita akan membuat sebuah function untuk memanggil si service yang barusan kita panggil agar memanggil lagi get user data yang barusan kita tadi buat. Gimana caranya? Ya, yaitu adalah seperti ini. Kita buat dulu nama variabel sendiri kita, ambil data seluruh user gitu kan. Nah, udah seluruh user atau jangan pakai bahasa Indonesia ya. Get all gitu kan. Get all users
Nah, buka tutup kurung, buka kurawal ya. Kalau sudah buka kurawalnya, ini boleh nanti teman-teman kopas juga ya dari gate. Yang nanti saya jelasin satu-satu. Jadi, ini yang dimaksud get data user itu adalah sebetulnya bukan ke sini ya, tapi saya hapus dulu. Berarti larinya get list user. Nah, namanya get list user. Jadi, di get all user ini saya membuat function untuk kebutuhan bahwa saya memanggil API untuk yang barusan tadi kita buat di app service itu memanggil function get list user. Overall ini adalah yang tadi barusan kita buat ya di service. Nah, kalau udah seperti itu gitu ya, eh kita udah dapetin data yang barusan tadi kita cek gitu ya untuk get list user, terus di-subscribe. Kalau saya sama saya itu biasanya di-subscribe untuk menghasilkan sebuah kalimat REST, tapi saya rubah di sini pakai data aja. Data nanti di sininya juga pakai data. Sorry, data mana? Data gitu. Nah, tapi ini nggak bisa ya kalau misalnya buat jadi seperti ini. Maka oke, kita kembalikan lagi aja pakai REST any. Jadi REST any ini adalah istilahnya pada saat sudah dikirim datanya kan keluar harusnya ya. Cuman gimana si Ionic bisa tahu bahwa itu berhasil atau tidak? Nah, maka dengan adanya subscribe itu tujuannya buat nahan atau mencegah sebelum akhirnya keluar output apapun itu ditangkap apakah nih prosesnya berhasil atau gagal gitu. Nah, di sini kita buat subscribe untuk REST any ya sama dengan ke kanan itu kondisinya adalah this data user ya sama dengan REST data. Artinya yang didapatkan dari data yang barusan di sini itu akan dimasukkan ke dalam data user untuk yang namanya data. Karena secara di Postman pun kita lihat adanya proses untuk mengeluarkan data itu di dalam data. Nah, jadi datanya ini yang kita ambil agar menghasilkan semua ini sampai ke bawah. Oke. Nah, jadi saya panggilnya data. Bisa nggak Pak kalau Bapak memanggilnya misalnya page, per page, atau total? Bisa gitu ya. Tapi nanti yang keluar jadinya angka 2 doang gitu. Sedangkan kita mau butuh datanya kan? Ya. Jadi kita ambil panggil datanya. Jadi REST data dimasukin ke data user yang berarti variabelnya di sini. Nah, begitu data usernya sudah terisi, saya buat console log bahwa data user plus JSON string py REST data. Ini juga akan memperlihatkan datanya seperti apa nantinya. Kalau udah ya, data ini berarti artinya sudah bisa ngambil data. Karena apa? Dengan begini pun kita sudah masuk ke service dan service nanti akan eksekusi API ini. Yuk balik sekarang. Di tampilannya gimana? Tampilan setelah tadi kita sudah tambahkan dan kita sudah siapkan, maka berikutnya adalah kita akan menambahkan beberapa di ion itemnya ya. Khususnya di atas ion item atau mungkin di ion itemnya sendiri. Nah, di sini ya, kalau kita melihat di dalam acuan yang saya punya untuk yang HTML itu kita menggunakan konsepnya kayak gini. Jadi tadi kita lihat ada div ID container ya pada saat di bawah ion content. Nah, kayak gitu. Ini tutupnya harus melewati ion card dulu. Jadi ion cardnya mana ya? Nah, ini atas ke bawah kita tab terus buat enter paste. Jadi itu tutupnya ya. Nah, kalau udah begini saja pun UI-nya agak berubah. Dia jadi kayak di tengah gitu. Atau mungkin nggak ada perubahan juga ya karena nggak kelihatan secara signifikan. Tapi yuk kita lihat lagi secara keseluruhannya adalah kita punya daftar user akses melalui akun get. Ini boleh kita ambil ya. Lalu apa lagi? Nah, kalau ini sudah ya sebetulnya jadinya berubah ya. Akses melalui get. Nah, kalau ini sudah berubah, teman-teman bisa melanjutkan yang namanya bentar. Bentar. Oke. Kalau udah, nah teman-teman bisa melanjutkan yang namanya di ion itemnya. Nah, di ion item untuk di bagian sini kita lihat ya, listnya itu dipasang adanya eng4. Nah, gitu. Jadi di list ini kita tempelin codingan kayak gini. Oke. Nah, tiba-tiba ada generate tutupnya kan. Ini hapus aja dulu. Harusnya dia tuh dari sini bisa gitu. Nah, kalau ini udah di ion item tadi barusan kita lihat ada image kan. Nah, image-nya kita copy ya. Image-nya saya copy. Nah, ini akan digantikan oleh saya ke arah
eh, nah gitu. Jadi biar nanti dia tuh ngambil dari data user ya. Kalau avatarnya udah jadi gambar, lalu di labelnya saya tambahkan lagi juga seperti berikut ya. Nah, gini. Ion thumbnail. Ion thumbnail di bawahnya ada ion label. Nah, ion labelnya kita hapus lalu kita paste them gitu ya. Jadi ada ini belum ke bawah. Nah, jadi ada key avatar, key first name, key last name sama key email gitu ya. Kalau kita save lalu kita cek hasilnya gimana? Hasilnya belum ada apa-apa. Apa coba yang ngebuat belum ada apa-apa? Karena di page TS-nya saya nggak nge-trigger dia tuh langsung nyala. Masih harus butuh bantuan orang buat nyalain. Nah, maka apa seperti yang kemarin saya bilang, di ang on init ini kita bisa trigger dia kan. Nah, caranya this get all user gitu kan. Nah, jadi dengan begini kita kalau misalnya jalanin, ini udah pasti bakalan jalan. Bentar. Ini titik koma save. Nah, keluar kan? Ya nggak? Jadi mudah nih ya bicaranya. Kalau bicara get itu mudah. Selesai sudah nge-get data, ya kan? Gampang kan? Satu item di looping. Ya, logiknya gimana? Logiknya itu cuma pakai let. Ya, kamu tambahin eng for di mana let ini adalah makna kayak var. Var kamu buat variabel untuk nama key di mana key itu akan dimasukkan data dari data user. Mengacu data user diambilnya dari mana, Pak? Dari yang namanya list user page ts yang di atas ini, ya. Jadi dia tuh ngambil dari sini, teman-teman. Nah, secara codingannya kan, dia itu kan emang gak ada inputan di HTML-nya, tapi dia diisi data ini di dalam engine-nya ambil data regress in, ya kan? Sehingga otomatis data user itu sudah berisi data. Nah, namun pertanyaannya kenapa kok bisa waktu awal muncul dia sudah berisi data padahal awalnya kosong? Apakah ini ke trigger? Ya, maka jawabannya di trigger. Di mana di triggernya? Di on init, ya. Ya pada saat ini nyalain itu kan dia tuh nyalain engine ini dulu baru displaynya muncul. Jadi kalau ini dulu yang nyalain berarti datanya udah langsung ke isi gitu ya. Nah, kayak gitu. Itu satu hal untuk get ya. Oke, sekarang kita lihat lagi code-nya. Itu kayak gimana sih, Pak, kalau kita lihat code HTML-nya? Ya gini aja. Jadi kita cuma mau nunjukin ada image kan. Nah, image itu paste untuk avatar. Karena datanya memang ada avatar. Jadi foto orang. Terus nanti ada on labelnya ada key first name, key last name. Jadi namanya kayak gini. Michael Lawson lalu enter gitu. Michael Lawson at request.in gitu ya. Nah, jadi kayak gitu inti datanya. Oke. Udah sampai sini itu untuk list get. Sekarang kita beralih yuk. Kemana? Kita beralih eh, ke dalam yang kebutuhannya kita asumsikan itu untuk post data. Post data ya. Sekarang kita masuk setelah list saya ke create user ya. Saya buka create user mulai dulu dari yang namanya page ts-nya. Oke. Nah, di sini kurang lebihnya bakal sama kalau saya boleh bilang bakal sama kayak apa namanya? Create user itu untuk yang TS bakal sama juga kayak gini ya. Jadi kita akan import API service dulu ya. Kita import yuk API service, API service. Nah, dah kalau gitu. Lalu apa lagi? Kalau udah API service-nya kita import, jangan lupa dideklarasikan ya. Dideklarasikan sebagaimana yang tadi dilakukan. Itu masih tetap sama API service. Mana tadi? Nah, constructor ke bawah, private. Nah, API. Oke, udah ada ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi API service-nya dari situ. Lalu sekarang kita lihat lagi. Kalau ini sudah, apa yang diperlukan lagi? Kira-kira
tepatnya tadi kalau kita bicara POS, mengacu dulu lah terhadap sistemnya. Tadi sistemnya gimana nyuruhnya? Nah, kalau di sini get list itu pakai get ya. Tapi kalau bicara buat post gimana? Dia harus ngirim respon body ya. Badinya kayak gini, requestnya ke sini dan nanti outputnya bakal kayak gini. Yuk kita coba dulu pakai Postman buat mastiin datanya apakah benar atau salah nih ya. Nah, kayak gini kan. Jadi kalau di IP user itu di body-nya ada isi data. Nah, isi datanya kayak gini dan harus membuat jadi tipe JSON. Nanti kita buat dia jadi post dan arahin ke IP user sesuai dengan kebutuhan di sini. Kalau udah, kita send. Nah, datanya yang muncul kayak gini teman-teman. Ya nggak? Jadi artinya pada saat ciri berhasil itu dia akan keluar data seperti ini. Ya. Kalau datanya keluar kayak gitu, maka gitu ya, di implement ini kita perlu tambahkan sebuah variabel yang umum untuk sebuah form. Nah, udah kayak gitu ya. Dan apa yang akan dilakukan di sini? Ini cuma menyimpan ada dua kategori yaitu name titik dua name titik dua kutip ya, string maksudnya. Udah, terus ada job titik dua. Nah, kayak gitu. Jadi kita udah punya data form ya. Nah, sekarang si form ini biar terhubung ke dalam environment apa namanya? Ke dalam environment. Environment ya, environment. Nah, ke dalam environment itu gimana caranya? Teman-teman masuk ke dalam udah create user itu ke dalam HTML-nya create user. Nah, di sini sebetulnya sorry, di HTML sebetulnya datanya juga sudah ada sebagaimana tadi ya, tampilannya kayak gini doang. Mana ya kalau kita. Nah, ini list user, sekarang kita ke create user ya. Create user. Nah, masih kosong nih teman-teman. Jadi di sini kita buka dulu codingan HTML-nya setelah tadi yang udah kita lakukan. Pastikan ini dihapus ion header di dalam ion content ya. Terus untuk di batas itunya biarkan create user dan untuk di posisi seperti ini ya, teman-teman, itu kita perlu masukkan sebuah form. Nah, ini yang saya bilang, jangan bersibuk diri untuk mempercantik tampilan, tapi fokus dengan tujuan. Saya akan coba bagaimana memberikan contoh bagaimana saya membuat suatu form untuk kebutuhan yang sangat cepat, di mana ketika kalian itu ingin membuat sebuah form untuk kebutuhan aplikasi kalian. Maka saya akan olah lagi dari UI komponen. Yang saya butuhkan pertama adalah pasti card lagi ya. Nah, card lagi. Yang kedua adalah button karena butuh tombol. Oke. Yang ketiga adalah saya perlu apa? Input. Ya, betul ya. Karena ada kolom input kan, kita memasukin si nama sama job tadi kan. Nah, jadi saya akan panggil input. Udah ada button, udah ada card, udah ada input, udah aman. Tapi ada yang kurang. Namanya inputan, kadang-kadang kita harus bisa ngasih notice. Ini belum di-input, Pak, gitu. Silahkan lengkapi. Nah, itu kan berarti harus ada kayak pop-up, alert gitu ya, ngasih tahu. Kebetulan ada di UI komponen, pakainya yang ini. Nah, kita buka ya, alert. Oke. Jadi ada 4 nih bahannya, bahan racikannya ada 4. Gimana Pak memulainya? Yuk kita bedah. Mulai dari card dulu. Di card itu ada banyak pilihan. Mulai dari yang kayak gini, ada juga media card yang kayak tadi fotonya bisa kebuka gede, lalu ada penjelasan di bawahnya. Ada juga yang card button kayak gini. Nah, saya kayaknya lebih cocok ke sini. Ya, kalau saya lihat untuk kebutuhan POM lebih cocok ke sini. Maka kalau gitu saya tinggal ambil aja, copy, lalu saya pastikan ini di dalam ion contentnya create user, saya paste. Coba kita save dan lihat hasilnya. Nah, masuk kan? Nah, kalau udah masuk, kita rubah-rubah dulu deh. Card title-nya misalnya, kita ubah jadi apa nih? Card title-nya, kalau tadi di list user itu apa sih jadinya? Namanya, atasnya tuh daftar user ya. Nah, kalau kita misalnya eh, melalui get, bukan daftar user dong ya, misalnya, oh iya sih daftar user ya. Nah, misalnya di sini kita buat cardnya ini adalah penambahan user, ya kan?
penambahan user. Nah, penambahan user, lalu akses melalui get. Kalau ini misalnya kita nyebutnya akses melalui apa? Post. Ya, betul nggak? Post ya. Nah, melalui post. POST. Kayak dah. Sampai situ ada here's a small text description for the card content. Nothing more, nothing less. Ini kita hapus aja. Ya, sebagaimana tadi kita lihat ada ion card, itu ada ion card headernya katanya. Sama ion card content. Nah, kita fokus pada kontennya, ini dibuang aja kalimatnya. Terus diganti, ganti apa? Kolom input, ya. Carinya gimana? Nah, berarti kita udah cardnya beres, close dulu, ya kan? Close. Sekarang kita cari ion input. Nah, ion input tuh ragam, teman-teman. Banyak juga nih pilihan. Boleh yang kayak begini, boleh yang begini, terserah kita mau yang kayak mana. Nah, ada juga yang kayak gini, ada juga yang kayak seperti label placement, ya. Ada juga yang lucunya lagi kayak clear option. Dia tuh jadi, nah kita ketik panjang bisa langsung dihapus. Ih, keren kan? Nah, itu udah ada tuh. Terus ada lagi juga yang field input. Field input tuh apa? Jadi, nah ini juga keren nih. Saya paling suka nih outline yang input. Jadi dari kliknya di bawah judul, diklik tuh naik ke atas, tapi dikasih garis. Jadi keresannya rapi gitu ya. Terus ada helper error text. Ini apa nih? Ini tuh kayak ngebuat validasi. Kan biasanya input itu ada tipe ya, ada email, password, number dan sebagainya, ada date juga. Kalau kamu nginput selain itu pasti akan ngebuat ada langsung konfirmasi. Ini contoh, enter a valid email, ya kan? Ketika saya ketik ngasal, invalid email, merah, ya kan? Kalau saya nggak input benar, nah dia gini aja. Oke, gak ada masalah. Jadi dia ada AI-nya adalah ketika kita nggak pakai add sama gmail.com gitu atau .com belakangnya, itu dianggapnya isu. Tapi kalau kita ada add aja, udah nggak masalah gitu ya. Itu adalah yang disebut dengan apa? Helper dan error text. Terus ada input counter. Nah, ini yang paling keren nih ya. Teman-teman biasanya suka di input diberi batasan kan inputnya. Nah, ini ada nih ya. Saya ketik nih. Tuh, dia ngurangkan. Nambah terus sampai 14, pas 20 mentok. Terus saya nggak bisa ya, nggak bisa lagi ketik apapun. Ada juga custom counter format. Nah, ini juga sama aja sih sebetulnya. Mungkin di format aja gitu, ada sesuatu. Tapi intinya dia buat ngebatasin. Lalu ada juga filter user input. Jadi inputnya nggak bisa sembarangan. Nih contoh, alpha numeric karakter. Jadi cuma alpha numeric karakter. Berarti saya input ke angka bisa, huruf bisa. Tapi saya coba buka kurung-kurung awal yang biasa dipakai coding. Saya ketik ya, misalnya keyboard eh, on screen. Nah, nih teman-teman, saya ketik ya, LL masih bisa. Tapi kalau saya udah mulai pakai kurung kurawal, oh, gak mau ya? Ya, artinya ini terfilterisasi teman-teman ya. Jadi ini tuh udah terfilterisasi. Tinggal ikutin aja, ini dia ngasih codingan ada HTML, ada juga komponen TS-nya. Ngikutin aja. Oh, berarti di komponen kita codingnya yang ini nambahin di HTML-nya gitu. Nah, tapi dari semua ini saya nggak suka untuk yang tadi. Saya lebih suka untuk kebutuhan yang sederhana dulu. Saat ini adalah yang terkait tadi tuh yang outline. Nah, saya suka banget yang kayak gini. Jadi saya mau pakai ini, maka saya akan ambil, saya copy untuk yang bawah. Karena ini kan pakai BR berarti ini yang atas, yang solid, yang ini yang bawah. Saya ambil yang ini aja. Nah, copy. Lalu saya kembali ke codingan yang barusan tadi kita buat, yaitu yang here small itu. Kita hapus nih ya, buat ngilangin di sini, buat ngilangin yang ada di sini nih, teks ini. Hapus, hapus, kasih enter, paste. Banyak banget. Ntar ya, kayaknya nggak ke bawah semua. Ini copy dulu, copy dulu. Nah, terus paste. Wah, banyak nih, ntar ya. Coba copy aja segini, paste. Nah, ini banyak ya. Tapi kita buang nih yang BR-nya sama ininya. Jadi karena kita cuma mau ngambil ininya doang. Ya, save, kita lihat. Nah, kan muncul tuh, ya kan? Satu form, ada inputan. Pak, jadi dua, Pak. Oke, kita buat jadi dua. Misalnya kita geser dulu kodenya sampai sono. Nah, copy, enter, paste, save. Nah, jadi dua. Makanya rapat banget kan? Biasa HTML pakai BR, ya kan? Tinggal kita jedain pakai BR. Enter, BR. Baru dah tuh, rapi kan?
Nah, sekarang kita kasih judul karena ini outline nih. Harusnya yang kita input nanti ke dalam ini apa? Apa? Name sama job. Dalam bahasa Indonesia, karena kita pakai bahasa Indonesia di UI-nya mah, belakangnya mah pakai Inggris misalnya. Kita buat dia labelnya itu kita rubah dari yang kayak gini jadi tadi nama lengkap misalnya ya. Nah, terus bawahnya apa? Pekerjaan. Save. Nah, hasilnya kayak gini, ada nama lengkap dan pekerjaan. Udah, ya. UI-nya udah cantik. Tapi ini ada action nih yang masih bawaan. Ini tuh apa sih, Pak? Button ini, ya. Nah, saya kebetulan nggak suka nih button yang kayak gini. Saya jadi pengen hapus dan ganti. Soalnya tuh dia button kan, ada dua kan. Nah, saya pengen cari button saya sendiri. Nah, gimana nih? Berarti kita balik lagi ke bumbu dasar. Input udah kan? Close ya. Nah, tinggal dua lagi. Kita sekarang cari button. Button ada ragam. Dari basic usage, ada expand, ya. Terus juga ada yang block dan full. Ada juga yang terkait dengan save, ya. Ada yang rounded, ada yang default. Nah, kalau yang block itu langsung kayak manjang, paling mentok. Saya biasanya suka pakai yang panjang. Nah, maka di sini saya ambil aja copy untuk yang seperti ini. By the way, warnanya nggak selalu kayak gini. Kalau kamu scroll ke bawah untuk kebutuhan kalian di project yang lain bisa juga pakai outline ya. Ada yang kayak tadi clear kosong gitu ya, bening. Ada yang solid, ada yang default. Ada juga yang seperti ini, ukuran size itu ditentukan. Jadi paling besar, paling tengah, paling kecil. Dan ada juga yang icon nih. Jadi buttonnya pakai icon ya. Ada lagi juga yang timing. Jadi warna-warnanya yang tersedia untuk button tuh ada sebanyak ini teman-teman ya. Tinggal ambil contoh-contohnya nih di sini ya. Terserah deh mau kayak gimana. Jelas ya. Nah, sekarang kita kan tadi sudah copy yang blok ya. Saya pakai yang blok. Jadi saya ini copy yang blok. Saya masukin dan gantikan ini nih. Saya mau ganti ini. Saya hapus aja nih semua lalu saya paste. Damn. Nah, save dulu deh. Saya pengen lihat. Nah, jadi ada dua tuh buttonnya ya. Yang satu block, yang satu full. Oke. Nah, karena saya nggak suka yang agak tajam-tajam nih kayak gini, saya sukanya yang kayak gini, yang block. Berarti saya hapus aja yang full. Yang full itu saya hapus. Berarti ini ada dua button kan? Nah, ini button satu, ya, ini button satu dan yang ini adalah button kedua. Yang kita pakai yang ini, ya, berarti yang sebelahnya nggak kepake. Berarti saya hapus. Lalu saya save dan kita cek lagi hasilnya, maka cuma ada satu. Nah, tinggal rubah namanya, jangan blok, tapi apa? Submit ya. Bisa huruf kecil, bisa huruf gede, tapi dia tuh kalau pakai button ini jadinya blok. Dia jadi kayak gede semua, ya. Udah nih sampai sini, Pak. Sudah, beres. Tapi pertanyaannya engine-nya gimana? Nah, engine-nya nih yang penting nih, teman-teman. Di sini untuk engine-nya sendiri, kita akan coba masuk di bagian code-nya tadi, di bagian sampel API. Itu setelah kita bicara list user dan juga kita sudah menambahkan, sorry, setelah tadi kita udah bicara create usernya untuk di HTML, SCSS-nya mungkin emang nggak ada apa-apa karena emang nggak butuh apa-apa, tadi juga nggak ada referensi apa-apa. Jadi kita sekarang fokus setelah ini adalah ke page TS-nya ya. Nah, di page TS-nya itu kita tadi sudah membuat ada dua variabel ya yang bernama untuk name dan job ya. Nah, name job ini sebetulnya sudah ada di sini kan yang tadi barusan kita buat dan kita juga sudah implementasi API service. Tapi gimana ya menempatkan ini agar nantinya connect di dalam ini? Gimana caranya? Maka saya coba ambil codingannya dari sebelah buat jadi acuan teman-teman untuk yang pada bagian form input di user HTML. Nah, kita tuh cuma nambahin ini teman-teman, nih utamanya ya. Ini di copy, lalu kita kembali ke sini dan inject di bagian nama lengkap. Paste ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada form name, yang modul option. Jadi yang ditambahin tuh cuma segini. Ya, ingat, cuma segini. Ini ditambahinkannya atau disisipkannya pada saat setelah label nama lengkap. Bisa nggak Pak tapi di sini? Bisa aja sih. Pokoknya di dalam input. Cuma saya pengen rapinya misalnya buat disamaratakan setelah label. Paste. Ingat, form ini ya, ang model ini mengambil dari yang ada di create page TS tadi. Itu form ini ya. Nah, di dalamnya kan ada name. Nah, kita mau ngisi sebagai name, maka tambahkan titik lalu name. Nah, maka untuk yang berikutnya di bawahnya juga kita paste lagi ya. Kalian mungkin ngetik nanti mah. Nah, form name kita rubah jadi apa?
job ya, betul, job. Nah, dengan begini ini sudah terhubung antara HTML dengan engine TS-nya. Berarti kalau kita input sesuatu di inputan sini ya, itu akan langsung sebetulnya menyimpan data di dalam eh, data ini, variabel ini ya. Nah, sekarang yang perlu kita buat adalah apa? Kita akan buat sebuah inputan ya, input proses yang akan langsung do submit kepada si service. Karena service-nya belum dibuat, kita perlu nggak buat service dulu? Service-nya filenya udah dibuat, tapi di dalam services untuk si postnya udah dibuat belum? Belum, ya kan? Karena kita tadi barusan udah ngebuat yang buat get list user aja kan? Ya nggak? Nah, kita buat lagi sekarang function, karena kebutuhannya buat form create user. Kita buat adalah create user ya. Udah gitu aja. Nah, buka tutup kurung slash. Di sini mestinya dimasukin variabel yang tadi diinput ya, betul nggak? Nah, saya buat namanya form titik 2 sebagai tipe data any apapun agar nanti apapun bentuk datanya masuk, tapi tetap ragamnya adalah harus ada name dan job dalamnya. Nah, kalau udah seperti ini kita langsung lakukan eksekusi apa? Return lagi. Return ya this ya http lalu dot apa? Post. Karena kita mau pakai post buat masukin data. Nah, kalau udah sini masih sama nih. Kita harus butuh masukin URL kayak gini nih, kayak yang di atas ini nih. Nah, ya. Apa nih yang dimasukin pertama apa? Environment. Environment dot api URL plus ya titik slash apa? Ngikutin request in dulu ya. Ini nggak boleh sembarang karena dia yang punya. API users ya, API user doang. Berarti API slash users gitu ya. Kalau udah ya nggak ada apa-apa lagi kan. Ya udah selesai sampai sini kita kasih koma. Koma. Nah, ini ke bawahin ya. Bingung amat. Koma itu ke bawahin yang tutupnya. Lalu di sini kita tambahin buka kurung kurawal kayak gini ya, kayak yang di atas. Udah koma ada buka kurung kurawal, tapi kurung kurawalnya nggak boleh sembarangan karena dia ada request. Nah, requestnya kita comot dari sini. Ambil nih, copy, paste. Nah, gitu ya. Copy, paste. Kalau udah, tinggal apa yang dirubah? Kalau nantinya ngehit ini nggak mungkin dong namanya static jadi Morpheus mulu, ya nggak? Nah, kita rubah jadi apa? Formnya panggil yang di atas ini nih. Ya, formnya panggil, lalu this titik apa? Name. Ya nggak? Kan variabel kita tadi apa di sini? Name sama job. Berarti kalau ininya name sesuai inputan si request in name, berarti kita masukinnya variabel form untuk yang name. Lalu satu lagi, apa nih? Form juga untuk yang job gitu. Nah, dengan begini datanya sudah masuk ke dalam request. Berarti ini tuh ibaratnya udah dirubah namanya sesuai inputan kita. Udah belum, Pak? Belum. Tambahin koma. Satu lagi. Ini akan menentukan untuk kita tuh mau ngirim data ini berbentuk apakah XML, CSV, TXT, atau tadi apa? JSON. Nah, karena datanya harus kirim JSON kan? Nah, berarti kita harus tambahin inisialisasi penjelas bahwa ini tuh adalah input menggunakan JSON. Gimana Pak caranya? Nah, kita ambil code-nya. Di sini saya udah punya service yang barusan tadi. Nah, tambahin ini doang nih teman-teman. Nah, di dalam kurung kurawal ya. Jadi kita tambahin itu. Nah, gini doang. Sebetulnya sih ini sama aja diturunin gitu ya. Begini lagi gitu. Jadi ada dua kurung kurawal. Tapi biar rapi ya cuma satu line saya rapetin aja gini ya. Ini cuma mengisikan respon type-nya apa, yaitu sebagai JSON. Kalau sudah di ujung ini ya, post baru kita kasih titik koma ya. Biar nggak bingung ya bisa kayak gini ya dengan kita geser si ininya. Nah, gitu ya. Jadi di dalam badan ya. Jadi ini tutupnya adalah ke sini ya. Sedangkan untuk yang tutupnya create functionnya di sini gitu ya. Udah kan? Jelas ya? Sampai sini kita save. Udah di save berarti functionnya sudah siap ya. Service-nya sudah siap. Tinggal consume gimana di page-nya itu mau implementasi. Nah, di sini saya akan buatkan sebuah do
post ya, do post create user. Jadi ini pas create usernya dulu, manggil function create usernya. Apa isinya? Nah, di sini kita akan buat sebuah function untuk kebutuhan do post create user tadi, yaitu adalah kita narik datanya, saya ambil codingan sebelah, itu di bagian create user kayak gini. Sorry, mana form input user page, di bagian page-nya form input user page di bagian page. Nah, ini teman-teman. Saya copy dulu, nanti kita jelasin. Karena ini cukup panjang, tapi sebenarnya nggak panjang-panjang amat. Yang penting asal ngerti alurnya, kita ngerti ya. Do post create user. Nih, teman-teman. Nah, ini do post create user saya nginput kayak gini. Jadi this ya, epi create user, saya manggil epi, berarti dia ke service kan. Terus kita udah punya kan yang namanya tadi create user kan? Bener nggak? Kalau saya klik nih, dia lari ke sini kan? Yang barusan kita buat tuh. Ya. Nah, cuma ketika ini sudah dibuat, dia itu tidak apa namanya? Tidak dibuat hanya seperti yang list user gitu. Tapi setelah dimasukin create user, ini buka tutup kurung awalnya, buka tutupnya itu kita harus masukin variabel karena create user ini meminta variabel bukan ya, yaitu form. Nah, jadi formnya itu kita harus masukin ke sini. Maka saya panggil this form, bang artinya ke sini. Kita masukin form ini ke dalam sini. Kalau sudah di subscribe, yang artinya tuh titiknya ini kenapa di bawah Pak? Biar gak bingung bacanya. Sebetulnya mah gini. Nah, udah gini tuh ada titik. Terus kita pilih function subscribe gitu ya. Nah, udah subscribe di situ, apa yang dilakukan di dalam subscribe-nya Pak? Ini tutup subscribe tuh sampai sini teman-teman. Ini kalau saya hapus, dia tuh sebetulnya cuma kayak gini mintanya. Ya. Nah, datanya di dalamnya itu ada dua. Try catch ya kita sebut. Pertama, kurung kurawal pertama itu menjelaskan terkait dengan data. Yang kedua terkait dengan error. Jadi data itu hanya jika dia kalau berlaku benar atau berhasil, maka kita bisa ngecacah datanya. Tapi kalau dia error, kita juga akan bisa mengeluarkan errornya. Jadi kalau kita potong lagi datanya, maka hasilnya tuh cuma kayak gini. Nah, di dalam isinya tuh jadi cuma buat ngejelasin dua orang ini nih, dua data ini gitu. Si data dan si RR ini gitu ya. Nah, ini asumsinya buat menjelaskan kalau datanya berhasil dia akan ngeluarin perut di sini, kurung kerawal. Kalau dia terjadi kesalahan dia akan ngeluarin action di sini. Nah, yang saya lakukan di sini hanya cukup membuat parsing data agar memastikan apakah data yang dimasukkan itu apakah benar bisa masuk atau tidak. Dengan saya membuat variabel konstanta JSON respon, lalu sama dengan saya buat JSON parsing di mana di dalamnya itu adalah JSON string P yang diambil dari data yang ditarik dari objek. Jadi objeknya adalah data, saya masukin biar dia dikonvert jadi string, lalu dari string itu dikonvert lagi jadi JSON gitu. Dan berarti JSON respon ini isinya sudah menjadi JSON data. Nah, kalau udah begitu, saya log aja JSON responnya untuk mengeluarkan data ID. Mengapa ID? Ya, karena di sini ada data ID, bukan? Ya. Nah, jadi saya pengen lihat saya di ID berapa kalau di submit gitu. Lalu saya buat lagi console log untuk kalau sukses datanya harusnya keluar seperti ini juga ya. Nah, itu akan kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah, terus kalau misalnya saya komain, ini untuk menginisialisasi si error. Nah, kalau error gimana? Error itu menjelaskan kalau gagal itu nantinya saya akan ketik gagal create user panah-panah kanan status. Nanti dia ngejelasin status errornya kenapa. Itu nggak bisa kita yang ngetik ya, nggak usah. Nanti sistemnya akan nebak gitu. Berdasarkan nebaknya itu ya keadaan kita tuh gimana gitu ya. Nah, sedangkan untuk this person alert ini, nah ini nih, ini adalah sebetulnya pop up ya yang nanti mau kita bawa untuk menghasilkan ada judulnya gagal create user. Message-nya apa? Create user gagal, silahkan cek kembali jaringan internet Anda. Pak, kenapa ke internet? Kan ini gagal submit. Nah, pertanyaan gini, kalau gagal submit, dia tuh pasti bakalan tetap bisa masuk. Tapi kalau misalnya gagal submitnya pada saat proses post, umumnya ini bukan karena input data yang beda, tapi melainkan karena sebab apa? Biasanya jaringan internet yang lah biasanya mati gitu kan, offline itu pasti gagal, bisa masuk ke error gitu.
Nah, Pak, tapi ini merah nih, Pak, person alert. Emang ini apa sih? Ini tuh function. Oke, saya jelaskan. Ada function satu lagi yang harus kita masukin. Tapi sebelum ke sana, kita harus bicara dulu ke dalam yang terakhir tadi. Bahwa di dalam ini, di dalam sini, kita tadi sudah button selesai ya. Di UI komponen satu lagi, yaitu alert. Ya. Nah, alert ini ada contohnya, inline alert recommended. Nah, contohnya nanti kayak gini, teman-teman. Kalau diklik, tut, nah dia keluar tuh. Ya, okein aja. Ada juga yang keluar lagi seperti ini, using is open. Kalau kita klik di sini, dia akan keluar, nah kurang lebih sama gitu ya. Tapi ada lagi juga yang controller alert. Kalau controller alert itu dia akan ngekontrol based on isiannya. Apapun itu jadi kayak semuanya tuh terjeda dan semuanya tuh akan mati pasif di tengah. Codingannya memang gak hanya HTML, tapi dia sampai ke komponen. Jadi kalian harus kalau pengen ngikutin, coba ikutin juga codingannya apa. Nah, ini juga nanti akan kita pakai sebetulnya ya di komponen. Nah, terus case-nya ada lagi button yang kayak gini nih. Nah, ngasih aksi. Aksinya kayak pilihan, yes or no gitu. Kalau cancel ya dia nanti keluar apa. Kalau misalnya yes, oke, dia juga kayak confirm gitu. Ini pasti kalian butuhin pada saat nanti ngelakuin delete data atau pada saat voting misalnya milih kandidat ini kan nggak mungkin langsung masuk. Klik dulu kepastian, konfirmasi. Apakah Anda yakin? Nah, keluarin kayak ginian ya. Terus ada juga yang pakai input. Jadi pas udah masuk, bisa nginput tapi di dalam modal. Nah, jadi kayak gini ya. Keren nggak tuh? Ya, jadi ada input di dalam input gitu. Kalian boleh manfaatkan ini seperti apa terserah, tapi yang jelas di dalam kebutuhan data ini kalian harus import library alert. Nah, kalau begitu saya tadi bicara person alert. Ini adalah nama function yang saya sudah punya mengambil dari contoh yang tadi barusan kita lihat bersama, yaitu adalah apa? Di komponennya codingannya kayak gini. Nah, saya tuh ngambil konstantanya, bentar, controller. Nah, yang ini nih, saya ngambil kayak contoh di sini teman-teman, ya. Jadi nanti ini tuh ada subheader, ada header, title kan ini, terus ini subheadernya, ini message-nya gitu. Makanya keluarnya dia kayak gini, tuh, ya. Header, subheader, message, oke, button oke, gitu. Nah, sekarang ini bisa kita ambil present alert kan kalimatnya. Di sini juga present alert ya. Jadi saya copy ini untuk masukin kedua data ini. Nah, kebetulan saya cuma pengen pakai title sama message-nya aja. Terus gimana, Pak? Ya, kita copy function-nya ke sini. Kebetulan tadi saya sudah siapkan. Jadi saya ambil aja dari sini. Nah, ini dia. Await sampai sini. Oke. Nah, saya mau paste tapi sebelum paste import dulu. Library-nya adalah alert controller. Nah, oke. Kalau udah, di sini juga harus dibuat private. Tambahin dulu, koma, private, apa deh? Alert. Titik 2, alert, apa tadi? Alert controller ya. Nah, gitu. Udah, seperti itu. Kita paste functionnya di bawah constructor mungkin. Nah, kenapa alert? Karena saya panggil dia sebagai alert nantinya di sini. This alert create ya. Kalau udah, dia cuma ada subheader title ngambilnya, terus message-nya adalah message. Ada sih headernya juga, buttonnya cuma oke. Nah, jadi yang mau saya masukin datanya cuma title sama message, oke. Nah, di sini saya langsung masukin dia untuk data kalau misalnya tadi gagal, nanti dia akan masuk ini sebagai title dan ini sebagai message ya. Nah, ini kalau udah disimpan seperti ini, artinya ini sudah bekerja dan tidak ada error lagi. Oke. Ini bisa Pak berarti langsung dijalanin buat nyimpen di klik submit-nya. Bisa ya, bisa banget. Nih sekarang kita coba contoh simulasi. Create usernya, sekarang kita tambahin klik ya. Betul nggak? Yang klik itu loh. Nah, klik sama dengan do submit, buka tutup kurung. Save. Lihat, teman-teman. Di sini sekarang kita cek lagi datanya. Saya ketik misalnya Iman Sanjaya, ininya programmer. Submit. Nah, masuk tuh datanya. Ya nggak? 177 ID-nya, responnya seperti ini. Berarti berhasil. Ya. Saya putus internet. Saya putus internet. Save. Loh, canggih nggak tuh? Ya kan? Bisa tahu kalau offline mode dia langsung
Gagal create user gagal, silahkan cek kembali jaringan internet Anda. Weh, dahsyat gak? Balikin lagi. Sekarang kita nyalain lagi wifi-nya. Terus yang menjadi pertanyaan dan saya agak sedikit kalau kesahnya gini, ini nama lengkapnya misalnya ya, saya kosongin. Nah, terus programmernya kosongin. Ketika kosong juga disubmit, gokilnya masuk gitu ya. Ini gimana cara ngebatasinnya biar masukin dulu namanya sama jobnya. Nah, ini belum selesai, makanya kita coba kerjain lagi. Satu lagi yang di sini adalah kita sudah membuat yang tadi create user page-nya kan, do post-nya udah. Nah, yang berikutnya harus kita buat adalah validasi. Ini biar cepat, saya copy aja codingannya dari sini. Nih, teman-teman, do submit ya. Saya copy di atasnya do create deh ya. Setelah do create tadi kita buat ada on init ya. Ini nggak perlu dipakai sih sebetulnya, nggak apa-apa ya karena kita belum butuh. Jadi sih kita buang aja, paste kok ke situ. Copy, copy, terus paste. Nah, gini teman-teman. Paham nggak logiknya kayak gimana? Saya menjelaskan ada logik validasi ini tuh adalah memaknai ini do create post-nya nanti akan dimasukin ke sini. Jadi gini, di dalam function ini kita akan ubah untuk menjadikan dia sebagai kliknya di sini. Nah, saya rubah. Nah, di sini engine-nya yang saya buat di secara logikanya, saya membuat variabel bernama do submit form dengan variabelnya itu sama dengan true ya. Jadi awalnya sudah true. Di ujung sini if-nya kan pernyataan if itu hanya akan dieksekusi jika dia pernyataannya adalah sama dengan benar. Kalau salah, dia nggak akan mau masukkan. Tapi kalau benar, dia akan eksekusi kebenarannya. Nah, kalau saya itu masukin do submit form yang memang variabelnya sudah dieksekusi sebagai true, berarti biasanya tipe datanya udah ditebak, dia itu adalah boolean. Ya, kalau boolean kita cuma masukin gini, if itu nggak usah dijelasin gini sama dengan true, nggak usah ya, karena dengan dibeginikan saja pun ini sudah diketahui bahwa eksekusi kita tuh pengen do submit form itu harus sama dengan sebagai true gitu ya. Nah, kita sudah buat paling atasnya true. Karena codingan itu ngebaca dari atas ke bawah, ya. Codingan itu selalu baca dari atas ke bawah dan kiri ke kanan, maka dia akan eksekusi. Pertama setelah dia dibuatkan variabel ini, dia langsung eksekusi pertanyaan. This form name jika sama dengan kosong atau null atau this form name sama dengan string kosong, maka dia akan masuk ke perutnya, ya kan? Nah, perutnya itu akan memberikan alert. Alertnya adalah peringatan, judulnya, lalu mengetikkan Anda belum input data nama lengkap. Gitu. Bayangin kalau ini do submit formnya saya hilangkan gitu ya. Saya hilangkan misalnya. Maka kalau cuma muncul ini, kira-kira dia akan tetap baca ke bawah gak codingannya? Tetap baca kan? Ya, karena setelah if-nya selesai kan tetap dia akan baca lagi if berikutnya ya. Nah, dia baca lagi. Kalau misalnya dia form job sama dengan null dan form job sama dengan string kosong, maka dia juga akan ngeluarin lagi person alert seperti ini untuk menyatakan bahwa Anda belum juga input data pekerjaan gitu. Tapi kalau misalnya saya buat do submit false-nya ini nggak ada di bawah sini, ini pasti akan jadi true, ya nggak? Karena dari atas dia true, nggak ada pernyataan buat dia salah. Pada saat benar, ya dia tetap bakal ngirim juga gitu kan, ya nggak? Dia akan ngirim juga karena ini eksekusinya ke function yang di sini. Nah, yang tadi barusan kita jadiin function submitnya, otomatis ya kekirim-kirim juga. Makanya saya tambahkan ada do submit false. Jadi misal namanya ada, berarti nggak jebol. Tapi pada saat jobnya dia jebol karena kosong. Keluarinlah peringatan sambil do submitnya dibuat false. Jadi pada saat nanti dia turun, apakah do submitnya sama dengan true? Maka jawabannya tidak, karena dia bobol. Otomatis ini dieksekusi tidak? Tidak ya. Maka ini artinya validasinya sudah jelas. Coba Pak jalanin, saya pengen tahu. Nah, makanya lihat hasilnya. Ini, ntar, belum kita save ya. Oh, tadi belum kita rubah. Saya kembalikan dulu save-nya. Apa mungkin karena on init saya hapus ya? Ntar ya.
Saya copy dulu, izin. Ya, ini error karena on initnya saya hapus. Ini nggak boleh dihapus berarti. Ya, paste. Nah, oke. Udah kayak gini. Sekarang kita coba simulasi. Saya kosongkan semuanya. Kira-kira formnya itu akan keluar semua nggak? Menyatakan namanya yang belum diisi, pekerjaan belum isi. Kita coba. Nah, input data pekerjaan belum. Nama lengkap juga belum. Ya kan? Sekarang kita coba isi namanya. Iman. Pekerjaannya nggak ada. Submit. Maka cuma pekerjaan saja. Ya kan? Kalau pekerjaannya saya isi, dosen, namanya kosong, kesubmit nggak? Nah, langsung cuma marah-marah doang gitu kan, keluarin input doang. Tapi tidak ada eksekusi di sini. Nah, sekarang kita coba lengkapi. Iman. Baru berhasil. Ya, paham kan ya? Terus bahkan juga di sini kita bisa juga custom lagi. Apa customnya? Di sini nih. Kalau dia berhasil, ya, kalau dia berhasil, di docrete-nya ini tambahin aja, ya. Nah, pesannya itu berhasil. Berhasil, eh, Anda sudah input data user dengan benar. Nah, kalau ditambahin gitu, berarti sekarang kita bakalan tahu Iman, dosen. Nah, keluar kan? Berhasil. Anda sudah input data user dengan benar atau datanya masuk. Ya, apa kan? Oke, selesai sudah. Ini baru sampai post. Putnya gimana? Gampang. Putnya cepet ya. Putnya cepet, delete-nya cepet. Karena kita sudah nyiapin data ini. Sekarang coba Pak gimana simulasinya? Karena nggak beda jauh sama formnya. Jadi sekarang saya coba mulai dia pindah ke update-nya. Ya. Update user masih kosong. Sekarang kita tinggalkan secret usernya beralih ke update user. Saya masuk ke HTML, ini tinggal comot aja dari HTML yang udah ada. Saya kopas, tapi nggak semua, cuma ion contentnya aja ya, biar kita nggak meniban si judulnya. Nah, paste, kita lihat dulu ada yang error karena ada variabel yang sudah tertanam tapi belum ada engine-nya. Jadi apa? Kita langsung balik lagi dulu ke page.ts dan lihat juga yang punyanya page.ts-nya dari si user. Nah, di sini ada variabel kan, yaitu variabel ini, job. Jadi di bawah sini saya kasih enter, paste. Nah ya, kalau sudah seperti itu ya, berikutnya lagi kita harus mulai masukkan adanya kebutuhan tadi. Function apa aja? Alert ya. Sorry. eh, Alert, control. Apalagi tuh di constructor nanti kita tambahin alert control sama create page to usernya saya ambil aja ya dari sini ya biar cepat. Jadi saya ambil dari sini. Nah, copy. Lalu di sini kita paste. Nah, jadi ada dua. Dah, tinggal constructor-nya juga copy. Nah, ini kalian juga berlaku sama. Kalau nanti saya kasih git ke kalian, kalian jangan ngodingnya dari sini. Tapi gimana kalian ngambil-ngambil codingannya. Nah, caranya kayak gini ya. Ambil codingannya setelah kalian lihat yang berhasil, kalian ambil library-nya, ambil constructor-nya dulu, sama nanti variabelnya kira-kira ada nggak di atas sana. Nah, ini constructor-nya. Nah, udah kan? Kalau udah kayak gini, maka sudah sama. Nah, terus apalagi berikutnya? Di sini saya mau copy semua function yang ada. Semua sampai ke bawah. Jadi dari situ sampai ke paling bawahnya itu kan ada on init juga ya. Terus ya pokoknya semua sampai bawah sini saya copy, lalu ke update user dari on initnya ini saya paste di bawah constructor. Paste. Nah, udah. Gak ada error kan? Semuanya sama. Lupa kalau kayak gitu sama dong isinya. Iya, memang sama. Tapi yang kita bedain nanti functionnya. Caranya gimana Pak? Nih kebetulan saya sudah punya function juga yang ada di dalam service. Jadi nanti ininya yang dirubah. Bukan do post create, tapi ini dirubah jadi do put ya, update apa? Update user. Do put update user ya. Do put update user. Di sini ya create user yang kita punya, ini kita buat lagi. Selaras sama persis kayak gini, bedanya apa? Menyesuaikan lagi. Ya, paste di sana, tapi namanya apa tadi? Update.
ya. Dan ini tetap POM. Nah, cuma bedanya kita lihat dulu request in-nya kayak gimana. Dia kebetulan dia untuk yang put itu cuma gini. Nah, ada user 2 sama isiannya masih sama kan responnya. Jadi tinggal kita tambah IP users-nya udah betul, tapi tambahin slash ya. Lalu tambahkan di sini ada ID. ID titik 2 sebagai ini, koma, berarti di dalam update user wajib mengisi ID sama datanya. Ya. Nah, di sini kita tinggal tambahin lagi plus adalah ID. Ya, adalah ID. Nah, gitu. Jadi ID ngambil dari sini, nanti angka 2 ini tuh sebetulnya nanti ID kita. Lalu API usernya adalah dari sini, dan ini domainnya. Datanya masih sama, name dan job. Responnya masih sama, tetap JSON. Udah, gini doang, ya, nggak ada beda. Lalu udah dari situ nggak terlalu jauh bedanya. Kalau dari situ kita copy update usernya dan kita tiban di sini. Nah, pasti error. Kenapa? Karena dia cuma masukin satu variabel. Butuh satu lagi variabel. Maka saya tambahkan di atas ini adanya ID, ya. Ini pakai titik koma. ID sama dengan 2. 2 ini dari mana, Pak? Mengacu dari sini. Kalau aslinya mah nanti kalian mungkin dapat data dari loopingan, ya, let gitu kan. Nah, udah gitu kita akan masukin si ID ini dengan this ID, koma, nah this POM. Oke. Kalau udah begini semuanya masih sama memang, Pak. Masih sama. Cuma nanti berbedanya di sini kita akan rubah Anda sudah input dengan benar. Anda sudah input apa namanya? Input data, bukan apa? Anda sudah update data user dengan benar gitu ya. Nah, kayak gitu. Kalau yang ini juga kita rubah, kalimatnya jangan create dong. Kalau gagal pun jangan create, tapi harus update karena maknanya ceritanya ini adalah formnya update gitu ya. Kalau udah beres semua do update, berarti do update ini juga akan jadi error sebetulnya buat di bawah. Nah, kan karena nggak ada function ini lagi, jadi kita paste ini untuk menggantikannya. Kalau sudah, sekarang apakah bisa dieksekusi, Pak? Kita cek aja dulu. Balik lagi ke sana. Nah, coba input ya, kita bersihkan. Update itu berbeda nih. Misalnya Iman Sanjaya, ini adalah dosen. Submit. Tuh, sukses ya. Datanya berhasil. Ya, datanya berhasil. Kita sudah melakukan update. Emang ini update, Pak? Lihat aja. Keluarnya update, kira-kira ada apa aja? Happy user, harusnya dia itu kalau update put ya. Oh, dia harusnya nggak punya ada ID ya. Tapi kalau ada ID berarti ini masih create. Oke, berarti apa yang salah? Kita coba cek dulu. Update user itu di dalam user ya. Pada saat di sini kita ke update user, maka harusnya kita juga memastikan bahwa update user ini udah nggak pakai post. Nah, salahnya saya masih pakai post. Harusnya dirubah apa? Put. Nah, oke. Udah sampai situ. Coba execute lagi. Sekarang kita ulang. Ulang eksekusinya Iman dosen. Nah, berhasil. Nah, tapi ada undefined. Berarti pernyataannya benar. Karena apa? Coding yang lama itu masih mengambil data menggunakan ID ya, yang di log. Karena data ID itu tidak ada, benar nggak? Ya, ID-nya kan ada di atas gitu. Jadi yang keluar pasti cuma ini. Paling kita coba keluarin aja yang namanya job ya, atau name aja. Jadi name terbarunya apa gitu ya. Nah, maka kalau kayak gini, kita coba refresh lagi dan kita lihat hasilnya adalah seperti apa. Mana? Iman dosen. Nah, gitu ya, keluar nama Iman. Artinya emang udah benar. Nah, ini adalah cara update, teman-teman. Update-nya udah berhasil, oke? Function put sudah beres. Pak, kalau delete gimana? Ini lebih gampang. Lebih gampang banget ya. Ini lebih gampang, lebih mudah ya. Kalau gitu kita mulai dulu dari IP service-nya. IP service-nya sangat secuil ya. Gimana service-nya, Pak? Nih, saya copy aja dari service yang sebelah. Karena udah dibuat. Nah, gini doang. Nah, gitu. Kita paste di bawah sini. Nah, delete user. Jadi dia cuma masukin ID, terus return delete environment bla 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 ID.
ngikutin dari mana? Ngikutin request in. Karena di delete-nya dia itu cuma gini doang. Nah, app user 2 dan emang kosong gitu, responnya nggak ada. Ya, request-nya juga nggak ada. Jadi memastikan data ke delete itu pastikan ininya pakai delete. Kalau udah delete usernya sudah dibuat, kita lari dulu sekarang. Tinggalkan lagi page yang create user, page yang juga update. Sekarang kita fokus ke dalam delete. Di delete ini harusnya sangat mudah. Yang harus ditiru sebetulnya nggak banyak. Cuma gitu ya, konten ini harus berisikan dengan engine-nya tadi. Mana? Delete. Mana delete? Delete HTML. Nah, yang ini ya. Saya paste, lalu saya save, dan juga kita buka di delete user. Nah, ini kok jadi malah kehapus. Ntar ya. Ini kenapa jadi kehapus? Oh, delete-nya yang error. Oke, betul. Ini delete. Nah, kita ke delete dan dia masih error karena ada variabel yang belum kita tempelin. Nah, variabelnya di sini justru ini kita buang ya. Ion card ini kita nggak butuh. Oke. Tapi kita akan butuhnya satu, misalnya ini jadi ID aja. ID, saya buat ID, lalu di bawahnya itu ini masukkan ID yang di delete. ID yang mau dihapus. Masukkan ID yang akan dihapus. Nah, yang bawahnya kita hapus ya sampai sini. Nah, udah seperti itu. Terus dari delete ini berarti kita harus buat satu variabel yang namanya ID aja. Ya, dari kekosongan kita buat ID sama dengan ya number. Nah, sorry, ini aja deh. Ini ya. Udah gitu, udah sampai sini. Kalau kita lihat lagi UI-nya, mestinya untuk yang delete itu dia sudah bisa muncul. Tapi ada variabel ini yang tidak dieksekusi. Nah, maka kita coba hapus dulu ya. Kita hapus dulu, hasilnya gimana? Empty, not allowed, page, bla bla bla. Oke, ang modelnya karena ID-nya tidak ada. Dan standalone-nya true. Nah, kita kembali ke page TS, itu ada id sebagai any. Terus kita coba mulai paste apa yang tadi sudah didapat juga di update ya atau create ya. Saya coba masukkan dulu untuk yang update listnya mana? Ini ya user page ya. Saya paste untuk service semuanya. Sampai ke kontrol pun kita coba paste ya. Terus di sini delete-nya kita simpan dulu. Lalu untuk yang di sisi service tadi delete HTML. Nah ini. Oke. Saya paste. Nah, ya. Dia cuma jadi bawain satu aja, dua ini untuk alert controller dan lainnya. Lalu saya tarik lagi juga dari sini aja biar gak bingung bolak-baliknya ya. Nah, ini kita ambil dari sini. Sama aja ya, saya copy constructor-nya. Lalu paste di sana dan sudah. Ketika ini harusnya sudah berhasil bisa dimunculkan, tapi jika pun memang tidak atau belum bisa muncul ya, maka kita coba hapus lagi dulu isian ini. Kira-kira isu atau tidak. Kalau isu berarti masalahnya bukan di situ. Oke, berarti dia bukan di button sini. Masalahnya ada di sini. Kliknya kosong karena dia nggak tahu dia harus kemana katanya. Oke, nah ini kan masukkan ID, itu jadi angka yang mau dihapus apa gitu ya. Masukkan ID yang akan dihapus gitu. Berarti kita cuma cukup rubah ini delete user, akses user melalui post. Terus yang tadi juga sorry ya, nama yang update itu kayaknya belum dirubah. Harusnya jadi namanya itu adalah bukan penambahan, tapi update user gitu ya. Update user melalui put. Nah, melalui put. Sedangkan untuk yang satu lagi tadi di delete user page HTML itu melalui delete.
delete. Oke, seperti itu. Jadi ini sudah kita siapkan. Lalu kalau udah begitu apalagi yang perlu Pak? Yaitu adalah di page TS-nya. Nah, di sini kita mesti perlu ngebuat lagi function serupa seperti yang create user lakukan. Khususnya sih person alert dulu ya. Kita copy, lalu kita paste di bawah sini. Nah, satu nih. Terus yang kedua, kita buat lagi juga kayak do submit tadi. Tapi saya kebetulan ada acuan dari sini kita pakai home TS. Nah, ini dia. Saya copy dulu dari atas ya. Jadi dia tuh udah dibuatkan seperti tadi. Do submit. Do submit. Nah, dah gitu ya. Jadi sekarang saya coba paste dari mana? Dari atas. Oke, di bawahnya person alert. Nah, ini ya code-nya. Saya hapus. Nah, dah. Jadi saya buat seperti ini sekarang teman-teman. Jadi ada posisinya with validation juga tetap ada, tapi ini jangan do post melainkan do delete user ya. Do delete user. Nah, di sini sebetulnya ini boleh dikonversikan kayak gini juga nggak masalah. Tapi kalau teman-teman mau melakukan berhasil data bahwa berhasil dihapus, ya tetap harus munculin juga update ininya, personnya. Jadi kayak ininya tuh dibawa gitu ya. Nah, saya ambil ininya dibawa, lalu kita lari ke page HTML yang page TS-nya dan kita bedah di sini. Ini saya yakin nggak akan keluar nih, karena nggak ada data yang bisa dikonversikan. Tapi kita bisa memecahkan gitu ya untuk datanya menggunakan berhasil. Anda sudah delete data user dengan ID gitu ya. Nah, ini mungkin ya. Anda sudah delete data user dengan ID plus ya. Ininya diambil dari sini, ID. This ID. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi kita kalau udah berhasil, Anda sudah delete data user dengan ID apa gitu. Nah, ini saya hapus, nggak apa-apa. Dan ini biarkan seperti ini, tapi ininya tolong dirubah ya. Create-nya jadi delete, ininya juga jadi delete. Terus tadi saya copy dari update, berarti harusnya user page TS-nya juga. Ini harusnya gagal update user. Oke, udah ya. Nah, kalau udah, nah ini udah bisa dieksekusi teman-teman ya. Ini udah bisa dieksekusi dengan saya cukup membawa lagi ini untuk menjadi kliknya dia. Kliknya di sini. Klik. Mana? Klik. Buka tutup kurung. Cek submitnya. Delete error not delete user page katanya. Delete user page on tip delete user page form. Oke, sorry ya. Ini di home user di mana? Di bagian sini katanya nggak ada untuk yang formnya. Ada betulnya juga. Betul. Berarti kalau gitu saya lari ke page untuk nghapusin yang pom-pom ini karena dia nggak ada ya. Jadi ini cuma ID doang harusnya. ID nah null. Oke. Null atau ID ini cuma ID doang. Nah, sama dengan kosong maka peringatan Anda belum input data ID. Nah, dah. Ini satu aja if-nya, yang satu lagi dihapus. Do submit form ini adalah dapat dari sini dan do post create ini adalah harusnya kita ubah menjadi isian do delete user. Ya. Nah, gitu. Dah seperti itu source code-nya kita coba bedah, lihat dan apa yang terjadi kalau kita masukin angka 2 atau tidak ada angka. Nggak boleh. Kita matikan internet.
bermasalah, input dulu. Ketika berhasil put input, dianggapnya masalah ya. Tapi ini masih update user ya. Nanti kita benerin. Ini update user inputnya. Terus kita nyalain lagi. Lalu saya submit. Nah, gagal update. Nah, coba lagi. Nah, baru berhasil ya. Berhasil, Anda sudah delete data user dengan ID 1. Kalau saya rubah jadi 2 juga berhasil. Datanya keluar, berhasil delete data 2 gitu. Nah, ini tuh udah ke-hit. Yang ini tuh yang bekas tadi ya. Nah, selesai sudah ya. Cuma tadi ada beberapa hal yang harus saya perbaiki adalah ini jangan create delete gini ya. Jadinya ngaco juga ya sampel API-nya. Nah, intinya tapi kita sudah selesai untuk melakukan sebuah yang tadi kita sebut istilahnya apa ya? Intinya kita sudah melakukan post put gitu ya, semua akses yang terkait dengan delete maupun get maupun post maupun put gitu untuk kebutuhan di request in. Nah, teman-teman bisa cek kalau mau tadi balik lagi ke create ya berarti create ya kan. Terus kalau mau update tinggal cek di update-nya. Terus yang mau cek juga list ya tinggal list user-nya tapi pakai S. Nah, gitu. Selesai sudah pertemuan kita. Nah, ini cukup untuk materi kalian sebagai bahan dasar mengenai post, put, delete, dan get. Ya, seperti itu. Saya close dulu ya rekodnya.